Sistem ekskresi. Salah satu organ dalam sistem ekskresi yaitu kulit. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh seluas sekitar 1,67 meter persegi dan berat sekitar 4,5 kg pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Jadi kalau ada laki-laki yang memiliki berat badan 75 kg, itu 4,5 kg-nya adalah berat kulit. Kulit memiliki berbagai macam fungsi. Pada sistem ekskresi, kulit berfungsi untuk mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti natrium. Jadi di sini adalah fungsi kulit dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan lemak dan keringat yang di dalamnya mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti natrium. Selain itu, kulit juga mempunyai fungsi dalam perlindungan, yaitu melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Gangguan mekanik itu gangguan berupa gerakan atau sentuhan. Kemudian kulit juga berfungsi dalam pengaturan suhu. Untuk pengaturan suhu ini kulit juga melakukan pengeluaran keringat yang dilakukan oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Kulit juga berfungsi dalam metabolisme, yaitu mensintesis atau membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, serta menyimpan lemak sebagai sumber cadangan makanan. Jadi lemak ini, lemak-lemak yang tersisa yang tidak digunakan oleh tubuh akan disimpan sebagai cadangan makanan bagi tubuh di bawah kulit. Kemudian kulit juga berperan dalam komunikasi, yaitu sebagai penerima stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Untuk menerimanya, kulit ini dilengkapi dengan reseptor kulit yang bisa berupa reseptor untuk perubahan suhu, sentuhan, ataupun tekanan. Nah, untuk struktur kulit sendiri ada yang pertama yaitu epidermis. Epi itu artinya pinggir, dan dermis itu kulit, derm itu kulit ya. Jadi epidermis adalah bagian terluar kulit yang tersusun dari sel-sel epitel pipih berlapis banyak dengan susunan yang sangat rapat dan mengalami kreatinisasi. Nah, kreatinisasi itu merujuk pada kata kreatin. Kreatin adalah protein keras, anti air, dan berfungsi melindungi permukaan kulit serta tidak memiliki pembuluh darah. Jadi ini semacam tameng. Kreatin itu tameng yang ada di kulit kita. Kemudian kulit terdiri untuk epidermis ini terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum, yang paling atas ini. Stratum corneum terdiri atas 25-30 lapisan sisik dari sel tidak hidup. Jadi ini merupakan tameng kita, ini stratum corneum ini. Sel-selnya mati, ini yang senantiasa melindungi kita dari bakteri ataupun kuman-kuman di permukaan kulit. Yang ini nanti akan mengelupas, ya kan, selalu mengelupas. Ya. Kemudian di bawah stratum corneum ada stratum lucidum. Di stratum lucidum ini merupakan lapisan jernih dan transparan yang terdiri dari 4-7 lapisan sel pipih tidak berinti. Setelah itu di bawah lucidum ada stratum granulosum yang terdiri dari 3-5 lapisan sel-sel bergranula keratohyalin. Setelah itu ada stratum spinosum, yaitu lapisan sel spina yang memiliki tonjolan penghubung intraseluler, dan yang paling bawah adalah stratum basalis. Basal itu dasar ya Pak. Lapisan sel yang melekat pada jaringan ikat dan lapisan kulit di bawahnya. Jadi lapisan kulit di bawah epidermis. Nah, untuk lapisan kulit di bawah epidermis itu ada lapisan yang namanya dermis. Lapisan dermis ini dipisahkan oleh membran dasar lamina yang tersusun dari 2 jaringan ikat, yaitu lapisan papilar dan lapisan retikuler. Lapisan papilar berupa jaringan ikat areolar renggang dengan fibroblast, sel mas, dan makrofag. Papila kulit ada yang menyerupai jari menonjol ke dalam lapisan epidermis, mengandung banyak pembuluh darah dan reseptor sensor taktil.
Kemudian juga lapisan retikuler tersusun dari jaringan ikat irregular yang terdapat tersusun dari jaringan ikat irregular yang rapat, kolagen dan serat elastis. Sejalan dengan bertambahnya usia, deteriorasi simpul kolagen dan serat elastis menyebabkan pengeributan kulit. Jadi ini yang menyebabkan kulit keriput karena lapisan kolagennya dan serat elastisnya telah berubah. Nah, kemudian ada juga lapisan hipodermis. Ini adalah lapisan yang mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. Jadi ini paling bawah. Pada lapisan ini banyak terkandung sel lemak. Ya kan? Sel lemak ini untuk menyimpan lemak tadi. Kemudian pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Itu adalah struktur kulit. Nah, sekarang di dalam kulit terdapat kelenjar-kelenjar. Kelenjar pada kulit meliputi kelenjar keringat. Kelenjar keringat terdapat di lapisan dermis dan bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekrin dan apokrin. Ekrin adalah kelenjar keringat tubular sederhana dan berbilin, tidak berhubungan dengan folikel rambut, jadi tidak ada rambutnya, serta tersebar meluas ke seluruh tubuh, terutama pada dahi, telapak tangan, dan kaki. Kemudian kelenjar keringat apokrin merupakan kelenjar keringat yang besar dan bercabang dengan penyebaran yang terbatas pada bagian tubuh tertentu, misalnya pada aksila, areola genital, dan areola payudara. Ini biasanya mengandung folikel rambut. Nah, selain kelenjar keringat, kulit juga mengandung kelenjar sebaceus. Dapat mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Nah, apa itu sebum? Sebum merupakan campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel. Jadi sebum ini merupakan minyak yang biasanya kalian itu berminyak itu dihasilkan oleh kelenjar sebaceus. Sebum sebenarnya memiliki fungsi sebagai pelembab kulit, bakterisida, dan pertahanan terhadap evaporasi atau penguapan. Jadi sebum ini melindungi kelembapan kulit kita. Ya. Selanjutnya kita akan membahas kulit sebagai pengatur panas. Panas di dalam tubuh dihasilkan dari aktivitas metabolisme dan pergerakan otot. Jadi kalau kita bergerak ataupun tubuh kita melakukan metabolisme, kita akan menghasilkan panas atau kalor. Nah, panas di dalam tubuh itu harus dikeluarkan atau dibuang, karena kalau tidak dibuang ataupun tidak dikeluarkan dari tubuh akan mengakibatkan kenaikan suhu tubuh. Nah, panas dikeluarkan dan dibuang melalui paru-paru, kulit, ataupun bersama feses serta urin. Nah, pada kulit, panas dikeluarkan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pemancaran. Panas langsung dilepaskan ke udara di sekitarnya. Ataupun dengan konduksi. Panas dialihkan atau disalurkan ke benda yang disentuh kulit. Misalnya kulit kita menyentuh pakaian, menyentuh meja, itu berarti dia sekaligus mengalirkan panas ke benda yang kita sentuh. Kemudian pengaliran secara konveksi, mengalirkan udara yang telah panas karena menyentuh permukaan tubuh, kemudian digantikan udara yang lebih dingin. Jadi kalau ada udara menyentuh permukaan kulit kita, itu otomatis akan terjadi perpindahan panas secara konveksi dari kulit ke udara tersebut. Udara yang panas akan cenderung naik karena derajatnya ringan digantikan oleh udara yang dingin. Kemudian penguapan atau evaporasi. Panas juga dikeluarkan bersama dengan keringat. Kemudian keringat tersebut akan menguap. Kalau kalian habis olahraga, suhu tubuhnya panas karena gerakan otot, maka kita cenderung berkeringat banyak sekali. Nah, keringat tersebut sekaligus mengeluarkan panas di dalam tubuh kita.
Proses pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat ini diatur oleh hipotalamus di otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Vasodilator ini untuk melebarkan pembuluh darah dan pembuluh di kelenjar keringat. Prosesnya, jika darah yang melalui hipotalamus melebihi batas normal, maka rangsangan suhu panas akan diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Kemudian pembuluh darah berdilatasi dan aliran darah ke permukaan kulit meningkat, sehingga terjadi konduksi panas di bagian permukaan dan membuang panas. Kelenjar keringat menjadi aktif untuk menyerap air, garam mineral, serta urea dari kapiler darah yang kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Kemudian evaporasi atau penguapan meningkat dan suhu badan menurun. Begitulah proses pengeluaran keringat. Nah, kemudian jika darah yang melalui hipotalamus kurang dari batas normal, pembuluh darah akan berkontriksi atau menyempit. Penyempitan ini akan mengurangi aliran darah ke permukaan kulit untuk mempertahankan suhu tubuh, dan kelenjar keringat menjadi tidak aktif dalam pembentukan keringat. Jadi pada saat kita suhunya dingin, kemudian darah kita menjadi dingin, itu otomatis pembuluh darah akan berkontriksi atau menyempit, sehingga mengurangi aliran darah ke permukaan kulit. Hal ini berfungsi untuk mencegah suhu tubuh keluar dari tubuh kita melalui kulit, dan juga kelenjar keringat menjadi tidak aktif dalam pembentukan keringat. Ini fungsi semuanya adalah untuk mempertahankan suhu tubuh kita biar tidak turun. Kemudian pengeluaran keringat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jika suhu lingkungannya panas, otomatis kita akan berkeringat. Emosi kita tinggi, metabolisme jadi naik, dan kita berkeringat. Aktivitas tubuh, pergerakan otot menimbulkan panas ya di dalam tubuh, sehingga kita akan cenderung berkeringat untuk mengeluarkan suhu tersebut. Dan kondisi psikis, kita sedang tegang ataupun takut, kita akan cenderung berkeringat, karena itu kan sebenarnya meningkatkan metabolisme tubuh kita. Oke, selamat belajar.